Kan di base camp ada peta. Saya minta titik koordinatnya, saya plotting. Oh, bukan puncak itu, makanya saya bilang itu salah. Pendakian ini sebenarnya awalnya sebuah keisengan itu dari beberapa teman-teman yang melakukan perjalanan ke Kolaka Utara. Dan tidak lupa juga teman-teman Orari, ini sangat membantu kita waktu melakukan komunikasi antara base camp di Kolaka dan Kendari. Saat kegiatan ekspedisi Mekongga, Macala masih berumur 3 tahun, di mana Macala masih dalam proses belajar mencari bentuk organisasi yang tepat. Waktu itu, anggota masih terdiri dari 2 angkatan saja. Anggota yang aktif belum terlalu banyak. Belum banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan. Agenda kegiatan masih bersifat lokal, seperti ekspedisi Wakamose di Sampulawa, dan gerakan Kendari Bersih. Kegiatan ekspedisi Mekongga merupakan program kerja Dewan Pengurus Macala Unhalu yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati 50 tahun Indonesia Merdeka dan sekalian memperingati Dies Natalis Unhalu yang ke-14. Membentuk tim operasi pendakian rintisan Mekongga 1995 dengan menunjuk pimpinan operasi serta perangkatnya, yang dibantu oleh konsultan ekspedisi dari salah satu anggota senior Wanadri. Waktu ekspedisi Mekongga pada saat itu, kami mendapat dukungan penuh dari kampus melalui Bapak Rektor Soleh Salahuddin. Kemudian dukungan juga dari Komandan Kodim Kendari, Bapak Irianto, serta dukungan dari Pemda Kolaka. Dan tidak lupa juga teman-teman Orari, ini sangat membantu kita waktu melakukan komunikasi antara base camp di Kolaka dan Kendari. Pendakian ini sebenarnya awalnya sebuah keisengan itu dari beberapa teman-teman yang melakukan perjalanan ke Kolaka Utara di tahun 92 93 itu. Kemudian tercetuslah gagasan untuk mencoba mendaki gunung yang mungkin bagi Sulawesi Tenggara itu merupakan gunung tertinggi. Nah, dari proses tahun 93 itu cukup lama dan cukup alot untuk memulai sebuah pendakian, karena ya Mahacala sendiri itu kan sebenarnya masih baru ya, sehingga dibutuhkan banyak referensi, banyak diskusi di teman-teman, bagaimana melihat tim yang ada, gimana memulainya, bagaimana mendakinya. Hal yang pertama dilakukan waktu itu melakukan analisa terkait gunung ini dengan menggunakan data-data yang ada, yang jelas referensi sangat minim. Itu dimulai dengan memulai dengan mencoba melihat peta yang ada gitu, seberapa panjang jalur yang mungkin akan didaki itu. Dan ini tantangan cukup berat karena dia bukan satu gunung utuh gitu, dia merupakan rangkaian pegunungan gitu. Sehingga dibutuhkan strategi bagaimana melakukan pendakian ini. Nah, dari proses-proses diskusi inilah kemudian mencoba mencari referensi yang ada. Salah satu referensi yang coba dilihat adalah bagaimana pengalaman teman-teman Wanadri waktu itu mendaki Gunung Leser, yang juga merupakan hampir mirip-mirip dengan kondisi Mekongga, dengan rangkaian pegunungan, dengan waktu yang panjang. Sehingga bekal dari inilah kemudian coba Mahacala melakukan diskusi dengan teman-teman di Wanadri terkait bagaimana metode untuk sebuah konsep pendakian dengan hutan tropis dan gunung hutan yang ada di Sulawesi itu. Salah satu anggota Wanadri yang diberikan rekomendasi untuk melakukan diskusi itu adalah Kang Rijal, yang memberikan banyak informasi terkait strategi dan bagaimana metodologi, sehingga salah satu metode yang diputuskan untuk digunakan adalah membagi 2 tim dalam proses pendakian, itu tim pembuka jalur dan tim pembawa logistik. Itu setelah Dikdas atau pendidikan dasar yang kita buat tahun 94 ya. Kita banyak jalan. Kegiatan saya kebetulan juga kerja waktu itu di Kendari. Jadi kita kalau saya off, saya pasti ke sekretariat tuh. Ya nggak ada lagi teman, cuma di situ.
banyak rocker di sana waktu itu. Banyak teman Hmm. hiburan juga. Pokoknya setiap saya off, saya pasti ke Sekre. Mau pagi, siang, malam di situ. Nanti kalau udah mulai on lagi kerja, ya balik lagi masuk ke tuh Andowia. Eh, kita bikin kegiatan lah, pendakian gunung. Jadi ada yang bilang, oh nggak ada di Kendari gunung, ada juga di mana Kolaka. Tidak masalah. Apakah itu masih tetap masuk wilayah Sulawesi Tenggara mungkin ya. Terus namanya Mekongga. Saya tanya-tanya sama rekan-rekan waktu di sekretariat. Oh menarik. Namanya juga bukan bahasa Indonesia lah kayaknya. Jadi Mekongga di mana gitu. Akhirnya saya pesan peta. Waktu itu langsung ke Bakos Tertanal. Saya lihat petanya cukup menarik. Ini bagus, saya bilang. Lintasannya panjang. Soalnya ini belum pernah didaki dan apa sifatnya rintisan lah. Ya itu juga kalau di Wanaria ekspedisi biasanya begitu. Modelnya kita kan tidak bawa porter. Jadi ya semua tim Ya. logistik ya dibawa sendiri. Saya waktu itu juga baru pulang dari Loser, ekspedisi yang kedua kalau untuk Wanadri itu, tapi beda jalur. Kalau Sibil 85 atau 86 saya lupa itu yang pertama. Yang kedua saya ikut, baru saya bergabung di Kendari. Nah, makanya timbul apa ROP-nya, rencana operasinya seperti yang kita bikin di Loser. Loser di Aceh. Belum ada jalan. Untuk yang pertama itu tahun 86 kalau nggak salah. Itu angkatan Hmm. saya. Tapi jalurnya kalau nggak salah dari Tapak Tuan. Hmm. Tapi yang kedua kita bergabung dengan Gegana 94. Soalnya kita ngerintis itu cukup waktunya lama. Kita nggak bawa porter kalau di Aceh. Hmm. Jadi itu baru pertama yang kita coba. Itu kalau nggak salah itu ke losernya yang 94 itu hampir 40 hari lebih. Itu Ah, turun naik. Nah, yang pengertian berarti RPG itu RPG regu pembuka jalur gitu. Jadi ada ROP, ada RPG. ROP itu rencana operasinya seperti RPG RPL. Jadi RPG itu pembuka jalur, ya. RPL itu RPL, iya orang logistik. Dikasih tanda-tanda dia untuk rintisan Ya. lintasan. Iya, jadi RPL mengikuti dari belakang. Jadi RP pembuka jalur, regu pembuka jalur tuh duluan dia merintis ke depan. Yang belakangnya nanti baru bawa logistik. Bong. Jadi dia bawa logistik untuk mendekati RPG pembuka jalurnya. Ini yang akan melakukan pendakian. Tapi perlu diingat ada satu lagi tim yang sebenarnya dipersiapkan itu tim di base camp sebagai backup. Nah, di tim base camp ini juga dibentuk satu tim sebenarnya untuk membackup tim yang ada yang berjumlah 12 orang. Jadi sekitar ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini akan bergilir itu. Satu regu pembuka jalur, 2 regu pendrop logistik. Nah, ini akan bergilir itu, berganti-gantian sesuai dengan target waktu yang diberikan di masing-masing tim. Dari analisa peta, pilihan-pilihan jalur itu menjadi poin penting. Nah, waktu itu tim memutuskan untuk memilih jalur dari arah barat itu karena itu medan yang paling realistis untuk ditempuh. Di beberapa posisi jalur timur itu konturnya sangat rapat dan untuk mencapai di tahun 95 untuk mencapai ke titik awal di desa terakhir itu sangat susah gitu karena transport yang sangat susah. Dan yang paling memungkinkan untuk ditempuh itu melalui jalur barat, itu melalui ke dusun Salorengko, itu merupakan pilihan-pilihan yang paling logis saat itu karena ya itu sudah paling titik yang
Kalau rutenya itu mungkin yang paling mudah itu dianggap itu. Walaupun panjang jalurnya itu sekitar 21 km. Dengan medan yang ada itu cukup membantu bahwa ada strength line yang kemungkinan kita akan keluar jalur itu agak sedikit bisa minimalisir karena ada patokan, ada dua anak sungai yang menjadi strength line di lapangan sampai ke titik puncak.